Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ustazah Ula. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo belajar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup ialah 1. Bergerak 2. Bernapas 3. Tumbuh 4. Berkembang biak 5. Membutuhkan makan dan minum 6. Peka terhadap rangsang. Bergerak artinya dapat berpindah tempat. Ada berbagai macam cara makhluk hidup berpindah tempat. Contohnya manusia dengan berjalan, ikan dengan berenang, cicak dengan merayap, burung dengan terbang. Sekarang coba kalian sebutkan contoh makhluk hidup lain dan cara berpindah tempat. Bernapas ialah menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan pada makhluk hidup ada berbagai macam. Contohnya manusia. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Tumbuhan bernapas dengan stomata. Stomata pada tumbuhan adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada daun yang digunakan untuk bernafas. Stomata tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi bisa dilihat dengan alat yang disebut dengan mikroskop. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan bertambah berat. Contohnya pertumbuhan pada manusia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga dewasa. Seperti pada ayam, mulai dari telur, anak ayam menjadi induk ayam. Kemudian pertumbuhan pada tumbuhan, mulai dari biji, kecambah, dan menjadi pohon yang besar. Berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Seperti ayam pada gambar yang awalnya 1 menjadi 5 ekor. Itu juga dengan kucing yang awalnya 1 menjadi 5 ekor. Yang juga pada manusia yang awalnya hanya ayah dan ibu, kemudian mereka mempunyai 3 anak menjadi 5 orang. Pada tumbuhan, contohnya pada pohon pisang yang awalnya hanya 1 pohon, kemudian bertunas menjadi 2 pohon. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah membutuhkan makan dan minum. Setiap makhluk hidup membutuhkan makan dan minum, seperti manusia, hewan, juga tumbuhan. Akan tetapi, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri di dalam tubuhnya. Proses membuat makanan di dalam tubuh tumbuhan disebut fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan sinar matahari dan air agar dapat menghasilkan makanan. Proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang akan disimpan dalam buah. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Contohnya, kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Daun putri malu akan mengatupkan daunnya bila disentuh. Manusia akan menutup matanya jika terkena sinar matahari. Anak-anak, sekarang saatnya latihan. Manakah dari benda-benda berikut yang termasuk makhluk hidup? Apakah tumbuhan, kelinci, meja, sepeda, atau kupu-kupu? Silahkan ditulis di buku tulis kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kabar Ustazah baik. Ustazah Nia akan menjelaskan materi tentang sila pertama Pancasila. Nah, materi ini terdapat di buku siswa halaman 19. Silahkan dibuka ya. Nah, untuk
tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, yes, kalian bisa menentukan simbol sila pertama Pancasila. Yang kedua, yaitu kalian bisa membunyikan sila pertama Pancasila. Terus yang ketiga, yaitu kalian harus bisa memberikan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, untuk simbol sila pertama Pancasila adalah, ya benar, bintang. Untuk bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk contoh pengamalan sila pertama, misalkan bersyukur. Nah, buat kalimat bersyukur. Saya bersyukur memiliki tubuh yang sehat. Nah, itu merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, untuk contoh pengamalan sila pertama itu tidak hanya syukur saja, bisa berdoa, melaksanakan ibadah, kemudian toleransi antar agama, itu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, khusus materi tema 1 subtema 1 ini kita hanya membahas tentang bersyukur. Nah, semua ciptaan yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Tuhan? Nah, dengan cara menjaga kesehatan biar tubuh kita tetap sehat. Dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi, menjaga pola hidup. Nah, itu salah satu cara bersyukur. Terus kalau saya menyuruh membuat tugas, membuat kalimat, bisa ya. Banyak sekali yang harus kita syukuri, ya. Saya beri contoh lagi, ya. Misalkan saya bersyukur memiliki mata yang normal, sehingga saya bisa melihat dengan baik, bisa melihat pemandangan yang indah. Nah, kita harus bersyukur. Kemudian contoh apa lagi ya? Saya bersyukur bisa makan makanan yang bergizi. Nah, itu salah satu contoh bersyukur. Nah, untuk evaluasi tugas hari ini yaitu buatlah 3 kalimat tentang bersyukur, ya. Apa saja? Banyak sekali ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri, ya. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.